kita pengen berusaha supaya pelan-pelan ya dia bisa kembali lagi gitu ya. Ya meskipun tetap masih ya harus kitanya memberikan suasana. yang Ya, karena setiap kali ibu sedih dia selalu ngeliatin ibu loh. iya. Hai guys, jadi kita ketemu lagi. Kali ini kita bersama dengan Koko, ya, seekor beagle. Koko ini punya problem. Beberapa kali dia kejang dan didiagnosa dia terkena epilepsi. Nah, kita kepingin tahu sebenarnya apa sih penyebabnya Koko terkena penyakit ini, dan kita akan coba untuk membantu menghealing Koko, ya. Oke, let's go. Ini kan kalau saya lihat dia itu ada pengerasan di beberapa pembuluh darah di otak ya, gitu loh. Jadi kalau kita lihat mungkin jadi lebih seperti orang autis gitu ya. Ya, jadi dia tidak intake dengan orang sekeliling dia gitu ya. Tapi kalau ibu perhatikan tadi, ya beda banget kan? Iya. Ya, begitu yang terakhir. Betul. Waktu awal dia benar-benar nggak bisa kita panggil, ya dia nggak respon sama sekali, betul ya? Iya. Tapi sekarang dia sudah mulai matanya, meskipun matanya masih belum seperti hewan yang pada umumnya, tapi dia sudah mulai melihat ada kita, gitu ya. Tadi kan dia penuh dengan dunianya sendiri ya. Iya benar dok. Ya kan? Kan kalau di rumah juga dia kalau tadi awal pertama saya nggak bisa nanya dia, nggak bisa. Jadi benar-benar nggak bisa masuk totally. Ya. Tapi begitu udah terakhir baru dia bisa cerita. Kalau dia itu rusuh, ya nggak tenang bawaannya, di rumah itu nggak bisa rileks gitu. Ya sesuatu yang seperti halusinasi lah. Ya jadi kayak dia punya gambaran sendiri, apa sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat dia sedikit berbeda dengan yang lain gitu kan. Gitu ya dok. Ya. Sorry ya dok. It's okay. Ya jadi ya memang seperti itu, memang kondisinya. Ya. Karena tuh beda banget dok, dia 6 tahun ini nggak pernah begitu. Jadi berubah banget. Itu kita kelihatan banget sih dok buat kita yang sehari-hari ngelihat dia. Iya. Kalau ada yang pulang rumah langsung bisa bisa santai gitu ini. Nah, sejak serangan yang kemarin itu yang 3 hari ini, dia bisa bingung sendiri kayak baru kenal orang. Jadi yang kalau saya deketin gini, dia tuh nyium dulu gitu. Kayak mau mastiin ini oke atau enggak. Ya itu aja memang yang bikin aduh kenapa gitu ya. Kemarin sampai anak saya bilang, "Mam, jangan-jangan dia ADHD," katanya gitu. Saya bilang, masih sih. Tapi karena begitu seringnya kemarin kena kejang itu,
Yang saya concern banget memang jangan-jangan something wrong dengan di otaknya gitu ya dok. Apa itu yang membuat dia jadi berubah banget jadi begini? Iya, betul. Jadi kalau menurut saya ini yang saya observasi ya, hasil observasi saya pagi ini. Secara emosi dia terpengaruh sekali dengan emosinya ibu ya. Ya. Jadi sebisa mungkin ya kita yang membuat suasana di rumah jadi lebih jangan terlalu banyak beban gitu ya. Dibuat aja jangan terlalu membeban karena dia sangat terbeban juga gitu loh. Jadi dibuatlah misalnya ya lebih ke relax gitu ya. Kitanya juga memberikan ambience yang lebih relax. Contohnya seperti tadi Ibu lihat ya. Begitu saya masuk dengan saya masuk ke gelombang alfa karena gelombang alfa itu gelombang yang relax ya. Kalau Ibu lihat dia juga dari yang ngos lama-lama dia juga relax, dia juga tenang ya. Nah, kalau kita lihat tadi mulutnya gerak-gerak terus ya gitu loh. Sekarang kalau kita lihat ya ini dari tadi saya lihat dia hampir belum muncul lagi nih. Ya. Kalau tadi kan sering banget ya. Mulutnya dia ini. Ya memang ini masih on off ya, udah pasti ya karena kan sudah begitu cukup lama dia seperti ini. Iya dok. Ya tapi ini sebenarnya dia kena banget efeknya. Ya cukup lumayan dia bisa menangkap sinyal itu. Gitu. Ya. Kita pengen berusaha supaya pelan-pelan ya dia bisa kembali lagi gitu ya. Ya meskipun tetap masih ya harus kitanya memberikan suasana ya karena setiap kali ibu sedih dia selalu ngeliatin ibu loh. Iya, hari apa itu dia tuh kan saya sebenarnya nggak mau nangis maksudnya hari dimana dia itu sempat kejang tuh jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi saya tungguin terus dia di pojok. Saya tidur aja di luar di sofa. Setiap kali udah, saya juga kalau bangun tuh apa sih terkaget gitu ya dok, pengen tahu gitu dia gimana gitu ya, takutnya ada serangan terus kita lagi nggak itu. Nah ya jadi mungkin memang emotionally memang saya dengan dia lumayan deket banget gitu ya, karena saya lihat aduh kok kamu kasihan banget nih udah berkali-kali kejang gitu ya, melihat itu aja kita udah nggak tega gitu ya dok. Sampai mungkin saya juga memang nggak tahu kenapa saya panik banget awal-awal dia kejang itu lagi muncul paniknya kita tuh sampai harus bagaimana dia tiba-tiba gigit lidahnya, terus harus gimana kalau dia udah gigit lidah dibiarkan atau harus gimana. Jadi suasananya itu memang ini banget ya dok, yang nggak harusnya lebih tenang tapi buat kita juga deg-degan terus. Ya itu sih, jadi saya pikir ya ini ya dok, memang mereka bisa bisa banget ngebaca kami ya, yang orang-orang yang dekat gitu ya. Tapi kalau di rumah kita mau bikin suasana lebih relaxnya ya kita bikin, kita akan tetap pasti usahakan seperti apa yang bisa bantu dia gitu dok. Hanya apa ini mungkin memang nggak cepet kali ya, maksudnya dalam jangka waktu kondisi yang seperti ini memang nggak cepet besok udah beres kan ya dok ya. Ini agak lama juga tuh, bagaimana menurut dokter? Ya jadi gini, jadi Koko ini secara emosi ya dia kan sangat dipengaruhi oleh emosi orang-orang di rumah, itu satu ya. Itu PR-nya sebenarnya. Jadi bagaimana caranya orang-orang di rumah itu harus mulai bisa secepat mungkin untuk tetap selalu tenang gitu ya. Jadi harus rileks dan tenang ya dalam kondisi apapun gitu. Kenapa? Karena itu yang akan sangat membantu dia. Ya, karena dia ini meskipun dia tidak sepenuhnya bisa komunikatif dengan cepat, ya, tapi secara emosi dia sangat-sangat kena banget. Ya, jadi secara emosi itu
dia menangkap energi-energi itu dari orang-orang di sekeliling dia gitu ya. Nah jadi, Hai Koko, iya pinter. Ya jadi menurut saya ya itu yang harus diantisipasi gitu ya. Jadi semakin cepat semua orang bisa lebih rileks, maka dia akan semakin cepat bisa dipulihkan. Ya. Oke, dokter. Karena kelihatan banget tadi ibu nangis, dia langsung diam ngeliatin. Padahal kalau kita lihat kan harusnya dia dia nggak punya melihat ini kan dia nggak bisa ini banget ya. Nggak komunikatif kan dengan kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya kan seperti misalnya maaf ya gitu. Kalau anak autis kan ya dia pada saat kita nangis pun mungkin dia nggak merasakan itu, Tapi kalau ini kan dia masih punya emosi itu gitu ya. Iya dok. Hanya dia memang tidak komunikatif aja gitu. Tapi kalau saya lihat secara telepatik, secara insting, dia masih sangat-sangat tahu gitu ya. Bahkan tadi dia sempat bilang, iya saya banyak banget penyakitnya ya dok gitu ya. Jadi membuatnya juga lebih sedih sebetulnya kan gitu. Nah tapi intinya adalah kita yang harus bisa menetralisir itu gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia mungkin merasa itulah yang membebani banyak orang gitu ya. Nah itu seperti itu. Berarti maaf ya dok, ini kalau sampai kena secara emosinya apa segala macamnya itu akibatnya ya itu muaranya bisa jadi kejang atau bagaimana dok? Ya benar. Itu ya. Tidak lagi karena dia nggak bisa menghandle diri dia kan. Stres ya. Iya, depresi banget ya. Sebenarnya gini, memang dia sudah ada secara genetik itu memang sudah ada. Ya, defect itu ada. Gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa apa-apain. Ya. Artinya kalau kita mau ngecek itu kita susah karena di hewan kita masih sangat terbatas ya. Harusnya ya di CT scan atau di MRI gitu kan supaya kita bisa benar-benar tahu gitu ya di mana letaknya. Makanya sekarang PR-nya dari semua anggota keluarga ya tidak boleh stres, harus lebih rileks, belajar untuk bisa let it go gitu ya, membuat itu, melepaskan itu gitu. Ya, karena memang kadang-kadang semakin kita berkutat dengan kekuatan kita ya sebenarnya kita semakin nggak bisa bantu dia gitu ya. Karena memang mereka-mereka ini secara alam mereka lebih perlu di mana kita bisa lebih rileks ya, lebih tenang gitu. Tidak terlalu banyak campur untuk ini mendomestikasi dia. Maksudnya mendomestikasi oke, tapi kadang-kadang emosi kita juga ikut mendomestikasi dia. Ya. Itu yang tidak diharapkan juga ya, betul. Ya, jadi kalau bisa ya saya mengerti lah ya, ibu udah pasti trauma sekeluarga karena kondisi ini dan memang kejangnya juga parah. Tapi ya kita harus coba deh. Guys, jadi itu tadi kita sesi konsultasi saya dengan Koko. Kelihatan sekali ada perubahan di mana dia bisa menangkap energi positif ya di Global Alpha, rileksnya dia itu kelihatan sekali, kemudian dia sudah tidak rusuh lagi ya, lalu kemudian movement pergerakan dari daerah mulut dan daerah matanya itu udah langsung berkurang jauh banget ya. Saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya, karena itu memang bukan wewenang saya. Artinya yang saya bisa lakukan adalah mencoba untuk membantu melakukan mind power supaya dia bisa lebih rileks, lebih tenang, emosinya supaya dia tidak rusuh lagi ya, supaya rasa insecure dia bisa ditekan dan dikurangi, lama-lama dihilangkan ya. Lalu kemudian kita lakukan intracellular healing untuk memperbaiki hormonnya, keseimbangan hormonnya supaya lebih baik ya, dan dilakukan juga metabolismenya dia supaya lebih lancar. Nah, kita akan coba lihat 1 minggu dari sekarang perubahan apa ya. Mudah-mudahan 1 minggu ini dia benar-benar bisa rileks ya, dan
kita berharap tidak ada Anfa lagi ya. Oke guys, sampai ketemu lagi 1 minggu dari sekarang. Bye.